Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'lamihim as-salah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji atas nikmat-nikmat Allah yang Allah selalu memberikan karunia kepada kita dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan kita hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis silaturahim, majlisnya para malaikat, taman di antara taman surganya Allah. Semoga langkah kaki kita dari rumah ke majlis ta'lim Al-Qahar ini, waktu yang dingin ini, ya, kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ampunan dosa, dibalas oleh Allah dengan derajat diangkat kita, dimuliakan oleh Allah, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan surganya. Man salat tariqan yaltamis bihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan kakinya untuk talabul ilmi, maka Allah mudahkan kakinya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat diriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Haratul mukarramun, para ustazah, para ibu-ibu hajah, wabil khusus para pengurus majlis taklim Al-Qahar, pimpinan dan seluruh pengurusnya, jajaran-jajarannya, wabil khusus Ibu Ustazah Jawarma, Ibu Ustazah Jasana, seluruh ustazah-ustazah yang hadir dari berbagai majlis taklim, yang mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibu-ibu salihah ahlul jannah, amin.
kita lanjutkan kajian bulan yang lalu. Hari ini kita membahas masih tentang sholat, yaitu tentang sholat sunnah, fungsinya, fadilah, keutamaannya, cara-caranya. Insya Allah kita akan bahas pada hari ini. Ibu-ibu rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya sholat itu adalah pertama kali dihisab. Ya, inna awwalu ma yuhasabun nas bi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Yaqulu rabbuna lil malaikah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah berkata para malaikat kepada berkata Allah, berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, wa huwa a'lam, dan dia Allah lebih mengetahui, unzuru fi salatin abdi, lihatlah oleh kalian hai para malaikat salat hamba-hambaku, ya, atammaha au naqasaha, apa salatnya sudah cukup sempurna atau masih kurang. Fa in kanat latamatan kutibat lahu tamah, jika salatnya sudah cukup, sudah sempurna, catatlah kesempurnaannya. Wa in kana naqasa minha syai'an, jika salatnya kurang, jika salatnya terhadap kekurangan, min al-syai'an, sedikitnya, qala unzuru hal abdi min tatawi, lihatlah oleh kalian apakah hambaku ini melaksanakan salat sunnah. Ya, fa in kana la tatawu, jika ia melaksanakan salat sunnah, qala, Allah berfirman, atimmu li abdin faridatu min tatawwi, ya, cukupkanlah kekurangannya, kesalahannya dalam sholat fardu hambaku dengan sholat sunnah. Summa tukhajul a'mal ala zalik, setelah itu lanjutkan amal perbuatannya dengan cara yang demikian. Artinya, ya, fungsi sholat sunnah adalah menyempurnakan sholat wajib. Ya, mungkin sholat wajib 5 waktu kita ada kekurangannya, kurang khusyuknya, syarat rukunnya ada yang ketinggalan, sholatnya banyak kesalahan, disempurnakan, ya, kekurangan sholat sunnah. Makanya jangan sampai kita tidak melaksanakannya. Ya Pak. Ini bukan Quran, hadis. Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Daud. Ini namanya hadits qudsi. Kenapa? Karena Allah yang ngomong, berfirman. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu, dalam hadis yang lain, ma'azinallahu li 'abdin fi syai'in afdal min rak'ataini yusallihima wa inal birra la yuzarru fawqa ra'sil 'abdi ma dama fi sholatihi. Allah tidak memperhatikan, Allah tidak melihat suatu amal perbuatan hambanya yang lebih utama daripada sholat 2 rakaat sholat sunnah yang dikerjakannya. Sesungguhnya selalu rahmat Allah diberikan kepada seorang hamba selama ia dalam keadaan melaksanakan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya pentingnya kita sholat sunnah yang nanti kita bahas. Kemudian dalam ucapan ulama Imam Malik, ini masih tentang fungsi, manfaat, fadilah sholat sunnah. Ini masih umum ya Bu ya. Saya belum jelasin macam-macam sholat sunnah, belum. Ya, masih umum tentang fungsi, manfaat, fadilah sholat sunnah. Yang berikutnya dalam riwayat Imam Malik radhiyallahu an dalam kitab Al-Muwatta, ballaghani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala istaqimu walan tuhsu, tetaplah engkau sekalian istiqomah, walan tuhsu, jangan kalian menghitung-hitung istiqomah,
Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal adalah salat. Wala yukhafiju 'alal wudu illa mu'min. Tidak dapat orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Jadi amal yang paling baik adalah salat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Rabi'ah bin Malik, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal faqultu as'aluka furafataka fil jannah. Saya mohon, bertemankah Anda dalam surga? Lalu Rasulullah bersabda, faqala ayu ghayra dzalik qultu wa dzaka qala fa'inni ala nafsi bi kasratis sujud. Apakah ada selain itu? Cukup itu saja. Maka beliau bersabda, tolonglah aku untuk kabulkan doa-doa permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Bi kasratis sujud, memperbanyak sujud. Artinya adalah kalau kita ingin bersama Rasulullah, perbanyaklah sujud, perbanyaklah sholat, insya Allah. Nah, itu tentang manfaat secara umum sholat sunnah, atau kalau dalam bahasa fikih nama tatawwu. Tatawwu ini adalah sholat sunnah. Sebagaimana hadis lain dari Imam Bukhari Muslim, ja'a a'rabiyun, telah datang seorang badui Arab. Faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza farallahu alayya minas shalah. Kabarkanlah kepadaku salat yang diwajibkan Allah atasku. Faqala as-salatul khamsu, lakukan salat 5 waktu, kata Rasulullah, illa an tatawakh syai'an, dan engkau menambah dengan salat-salat tatawwu, salat-salat sunnah. Jadi pentingnya kita salat sunnah. Kemudian keutamaan yang berikutnya, dalam hadits qudsi Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Ini pentingnya kita melaksanakan salat-salat sunnah. Atta uhibbahu fa'akunu sam'ahu allazi yasma'u bihi, sehingga aku cinta kepadanya. Jadi kalau kita ingin dapat cintanya Allah, lakukan salat sunnah. Kalau wajib, kewajiban. Kalau sunnah, kecintaan Allah untuk hambanya. Jadi kalau ingin dapat cinta Allah, lakukan salat sunnah. Apa yang terjadi? Aku nusamu allazi yasma'u bi. Akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar. Wa basarul ladzi yubsiru bihi. Akulah yang menjadi penglihatannya, yang dengannya ia melihat. Wa lisanul ladzi yantiqu bihi. Dan aku menjadi lidahnya, yang dengan lidahnya ia bisa ngomong. Wa qabul ladzi yaqilu bihi. Dan akulah menjadi akalnya, yang dengan akalnya ia bisa berpikir. Fajada'ani ahajabtu. Apabila ia berdoa, pasti aku kabulkan. Amin. Wajah sa'alani a'taitu. Apabila ia meminta hajatnya, aku kabulkan, aku berikan. Wa in intasarani nasartu. Apabila ia minta tolong kepadaku, aku tolong. Wa habbu ma ta'abbadi bihin nusuli. Ibadah yang dilakukan kepadaku, yang aku senangi adalah menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya untukku. Hadis riwayat Imam Tabarani. Nah, itulah pentingnya salat-salat sunnah. Lalu salat sunnah itu lebih baik di mana? Di masjid, di mushola, atau di rumah? Di rumah. Sebagaimana hadis riwayat dari Imam Ahmad, Imam Muslim, ija shalla ahadukum as-salatu fi masjidin fali ajli baiti nasiban min salati fa innallaha azza wa jalla ja'ilun fi baiti min salati khairan. Jikalau salah seorang di antara kamu biasa salat di masjid, jadikan rumah bagian daripada salatnya. Allah akan memberikan kebaikan di dalam rumah itu karena salatnya. Ya amin ya robbal. Ya, salatul rajul fi batawan nurun paman syaa nawwar baitah.
Salatnya seseorang di dalam rumahnya itu adalah cahaya, maka rumahnya itu akan bercahaya. Amin. Ij'alu min salatin fi buyutim wa la tasju kuburan. Jadikan salat-salat kalian di dalam rumahmu, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maksud seperti kuburan, Bu? Orang pada tidur. Kuburan kan orang pada tidur. Jadi cuma tempat tidur doang, tempat makan doang. Jadi gunakan rumah sebagai tempat salat. Salatul mar'i baiti afdal min salatihi fi masjid haja illal maktubah. Salat di rumah itu lebih utama daripada salat di masjid kecuali salat fardu. Salat wajib lebih utama di masjid, salat sunnah lebih utama di rumah. Bahkan diperintahkan untuk memperbanyak sujud, ya, memperlama sujud insya Allah. Nah, sekarang kita menjelaskan macam-macamnya dan tata caranya, ya Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian sholat sunnah itu berapa rakaat sih? Paling sedikit 1 rakaat, itu sholat witir. Paling banyak tidak ada hitungannya. Sesuai kemampuan, maksudnya itu paling, ini kan secara umum. Secara umum sholat sunnah itu paling sedikit 1, yaitu namanya sholat witir. Paling banyak tidak terhitung. Umumnya 2 rakaat masna, baik malam ataupun siang. Itu Bu ya. Kemudian kalau pengen sholat sunnah pakai 4 rakaat itu tidak ada tahiyat awal. Itu bedanya dengan sholat wajib. Ya, kalau sholat wajib zuhur, asar, isya itu ada tahiyat awal. Tapi kalau ibu pengen 4 rakaat sekaligus boleh, tapi tidak pakai tahiyat awal. Cuma masalahnya ibu ingat enggak? Khawatir lupa. Ini 3 apa udah 4? Ini 4 apa belum? Akhirnya lupa, akhirnya kebablasan jadi 5 rakaat. Ya. Tapi kalau ibu mau silakan. Dulu ada almarhum Bapak Haji Nasruddin apa Haji? Allah Akbar, Sahrudin. Nah, beliau itu selalu sholat sunnah duhanya 12 rakaat. Ya. Caranya adalah 3 kali salam. 4 1 salam, 4 rakaat lagi 1 salam, 4 rakaat lagi 1 salam. Jadi 12 rakaat setiap hari. Beliau sebelum wafat berinfak untuk pesantren Qalbun Salim 12 juta rupiah. Sesuai dengan jumlah rakaat sholat duhanya. Allah Akbar. Jadi kalau ibu sholat duhanya 2 rakaat, jadi infaknya 2 juta. Insya Allah Bu, ya insya Allah. Itu Bu, sebelum wafatnya itu beliau itu, masya Allah. Semoga jadi amal jariah untuk almarhum, amin. Ya Bu. Nah, kemudian kita langsung kepada macam-macam sholat sunnah. Ada namanya sholat sunnah rawatib. Yang pertama nih ya, apa itu rawatib? Secara bahasa rawatib ini ada teratur, tertib, tetap, yaitu sholat sunnah yang secara teratur dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum dan atau sesudah sholat wajib yang 5 waktu, namanya sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini ada 2. Ada namanya sholat sunnah rawatib muakkad, ada sholat sunnah rawatib ghaira muakkad. Apa itu sholat sunnah
rawatib muakkad, salat sunnah yang kuat, salat sunnah yang hampir mendekati wajib tapi tidak wajib. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Namanya salat sunnah rawatib muakkad. Salat sunnah rawatib ghair muakkad, salat sunnah yang tidak kuat. Ya, artinya Rasulullah SAW lebih ringan daripada salat sunnah rawatib muakkad. Kadang pernah meninggalkannya karena ada waktu yang tidak memungkinkan. Contoh, nanti ini contoh dulu. Salat sunnah ghair muakkad, salat sunnah sebelum maghrib. Rasulullah pernah tidak salat sunnah. Kenapa? Karena beliau sedang berbuka puasa. Setelah berbuka qomat langsung salat maghrib. Itu kalau namanya ghair muakkad. Tapi kalau muakkad, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Contohnya ba'diyah maghrib. Jadi kalau qabdiyah namanya ghair muakkad, kalau ba'diyah namanya muakkad. Nah, nanti seperti apa? Mari kita lihat satu persatu. Itu contohnya sederhana dulu. Nah, yang muakkad ini ada sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh, dan sesudah Jumat. Bagi bapak-bapak yang sholat Jumat, berapa rakaat? Mari kita lihat dalam hadis-hadisnya sesuai dengan keutamaan utamanya. Ya, dalam hadis riwayat muttafaqun alaih dari Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asrokaatin. Aku hafalkan dari Nabi 10 rakaat salat sunnah rawatib muakkad, 10 rakaat. Pertama, rakaataini qoblal juhri, 2 rakaat sebelum zuhur atau disebut dengan qobliyah zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur atau ba'diyah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib atau ba'diyah maghrib fi baitihi, di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya bi baitihi. Wa rakaataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini riwayat dari Ibnu Umar, ya, Imam muttafaqun alaih. Ya, itu. Jadi jumlahnya 10 rakaat menurut riwayat ini. Lalu apa fungsinya dan hikmahnya, manfaatnya? Yang pertama, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ija atata ahla misrika fa akhbirhu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalu ma yusallu abdul yaumal qiyamah as-salatu maktubah. Jadi salat itu menjadi sempurna dengan salat-salat sunnah. Itu di antara keutamaannya. Keutamaan yang berikutnya, Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Amin. Ya Bu, pengen punya rumah di surga? Rumah di surga itu beda rumah di Pondok Indah, beda dengan rumah yang seperti istana. Beda Bu. Kenapa? Rumah di dalam surga luasnya apa? Luas langit dan bumi. Masya Allah, seluas langit dan bumi. Ya, uiddat lil muttaqin. Waduh. Kan dalam hadis ini banyak nih. Kalau ingin punya rumah di dalam surga, yaitu membangun masjid. Wah, kita nggak bisa bangun masjid nih, nggak punya uang. Ya Bu. Ya, tapi bisa Allah berikan amalan yang kita bisa bangun rumah di surga, yaitu salat sunnah rawatib. Nah, sebagaimana hadis dari Ummi Habibah. Ummi Habibah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat qala Rasulullah sallallahu man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asraqatan bunyalahu baitun fil jannah. Arba'an qoblal juhri, rakaataini ba'daha, wa rakaataini ba'dal maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, wa rakaat qabla salatil fajri. Dari Abu Imamah
radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang sehari semalam sholat 12 rakaat, kalau di sini 12 rakaat, tadi 10 rakaat, Allah akan bangunkan rumahnya di dalam surga. Dalam hadis ini 12 rakaat ya Bu. Jadi kalau ingin punya rumah dalam surga 12 rakaat setiap hari. Pertama, 4 rakaat sebelum zuhur. Qobliyah zuhur berapa? 4 rakaat. Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Yang kedua, 2 rakaat sesudah zuhur, ba'diyah zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah maghrib, ba'diyah maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sesudah isya, ba'diyah isya. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh. Ini namanya sholat sunnah rawatib muakkad. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kita ulang lagi ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum, jumlahnya 12 rakaat. Itu namanya muakkad. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ya. Ya. Ya berarti belum dapat rumah. Ya gampang ngomong ya kan. Tadi hadisnya 2. Yang 10 rakaat sama 12 rakaat. Jadi kalau pengen dapat rumah di surga 12 rakaat gitu. Jadi berarti rumahnya belum ada, baru kamar doang. Apa kuncinya doang? Wallahu a'lam bishawab. Ya memang berat, jangankan ibu, saya juga berat gitu ya. Pas mau 2 rakaat, mas mau 4 rakaat udah qomat masjid. Aduh, jadi susah juga ya. Ya. Duduk. Salat sunnah itu memang boleh duduk walaupun kita sehat, apalagi sakit. Inilah keringanan salat sunnah. Nih, sebagaimana hadis, saya bacakan langsung saja nih. Ya, Rasulullah SAW pernah sholat. Nah, waktu itu Rasulullah sudah uzur, artinya umurnya sudah 63-an lah ya. Apalagi lebih mah. Ini Nabi ini ya. Ma ra'aitu Rasulullah SAW yaqra'u fi syai'in min sholatil lail jalisan qattu hatta dakhala fisin. Saya tidak pernah Rasulullah membaca sambil duduk di waktu sholat malam, kecuali ketika beliau telah memasuki usia lanjut, artinya sudah 63-an. Fakana yajlisu fiha yaqra'u hatta idza baqiya 40 aw 30 ayah qama faqaraha summa sajada. Di saat itulah beliau membaca sambil duduk. Kemudian apabila telah tinggal 40 atau 30 ayat, lalu beliau berdiri meneruskan bacaan dan terus ruku serta sujud. Artinya Rasulullah aja pernah duduk di dalam sholatnya. Jadi arti boleh Bu. Iya. Jadi sholat sunnah itu jangankan ibu sakit, sehat pun boleh. Cuma pahalanya setengah. Iya, bagi yang sehat, Ini bagi yang muda nih, umur 30 tahun, lagi gagah-gagahnya sholat sunnah, duduk, itu pahalanya setengah. Tapi kalau orang yang sudah tua, sudah ujur, tetap sama pahalanya. Boleh Bu, boleh. Iya, boleh. Ya Bu ya. Ini belum saya jelasin witir sama tahajud ya, baru sholat sunnah rawatib. Ya. Nah, mari kita jelasin sekarang sholat sunnah satu-satu dengan fadilah keistimewaannya, yaitu keistimewaan sholat qobliyah subuh dulu. Masya Allah nih, ini sholat sunnah yang ya Allah sangat cinta kepadanya. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, raqatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar, artinya qobliyah subuh lebih baik daripada dunia
beserta isinya. Dunia ini diisi dengan seluruh yang ada. Ada minyak, ada berlian, ada emas, ditimbang di mizan dengan 2 rakaat sebelum subuh, maka lebih utama 2 rakaat sebelum subuh. Makanya ibu-ibu kalau cari mantu, ya cari mantu yang paling kaya. Siapa yang paling kaya? Disuruh ke rumah kita subuh-subuh. Kira-kira dia tuh langsung ke rumah kita apa dia ke masjid dulu? Kalau dia ke masjid dulu, lihat dulu bener nggak dia sholat. Khawatir dia di masjid cuma numpang pipis doang. Nah ini juga belum teruji namanya. Kalau dia sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, wah ini mantu yang paling kaya. Jadi jangan dilihat, jangan ditanya, ente mau ngelamar anak saya punya mobil berapa, kerja di mana, mobilnya mereknya apa, ya kan, gajinya berapa sebulannya. Nah itu jangan ditanya, lihat ibadahnya. Nah itu kan kita kira itu umumnya kan begitu, melihat apanya, melihat mobilnya, kayaknya ya. Jangan dilihat itunya Bu, yang dilihat adalah amal ibadahnya, hatinya ya Bu ya, insya Allah. Nah ini ya, dalam hadis lain, huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sebelum subuh kata Rasulullah lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. La tad'u rakaatal fajri wa in taradtumul khailu. Jangan engkau tinggalkan sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar qobliyah subuh ini meskipun kamu dikejar tentara-tentara yang berkuda. Saking lagi panik-paniknya, sampai kata Nabi jangan tinggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang dilakukan setelah azan ya Bu ya. Azan subuh kita sholat sunnah sebelum iqamah subuh. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamlakun Rasulullah ala syai'in minan nawafil asyaddu ma'ahadan min rakaati qabla subhi. Rasulullah mengerjakan sholat-sholat sunnah yang tidak serajin dalam mengerjakan sholat sunnah kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Jadi banyak banget ini hikmah-hikmahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya kita boleh membaca surah apapun, ya walaupun misalnya karena kita perut sakit, sholat subuhnya di masjid, ya ini sudah megang mic untuk qomat, boleh sholat sunnahnya tanpa baca surah, cukup surah Al-Fatihah doang. Sebagaimana kana qiyamu Rasulullah sallam fi raq'ati qabla sholatil fajr qadra ma yaqra fatil kitab. Berdiri Rasulullah dalam kedua sholat rakaat sebelum sholat subuh hanyalah sekedar membaca surah Al-Fatihah saja, begitu. Maksud kalau misalnya waktunya sangat singkat. Ibu-ibu kalau yang pernah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di sana itu jeda waktu antara azan dan qomat sholat subuh itu lebih lama. Ya Bu, itu lebih dari 15 menit. Bahkan sampai setengah jam kalau tidak salah mah. Kenapa? Diberikan waktu itu supaya kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan memperbanyak zikirnya, memperbanyak doa, karena saat itu doa yang mustajab. Ini kadang-kadang di kita masjid musola hanya sekian menit jeda waktu antara azan dan qomat. Ya Allah ya Rabbana, mau kemana ya? Iya, sama ya. Iya. Lama gitu ya. Alhamdulillah. Biasanya kan ada waktu-waktu tuh ya. Biasanya antara subuh dengan azan dan qomat subuh itu diperpanjang. Lalu apa yang kita baca? Surahnya setelah Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW yaqra fi raqatil fajri yaqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusiru biha. Rasulullah SAW dalam rakaat salat fajar selalu membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah rakaat pertama, Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah rakaat yang kedua. Ya wa kana yusiru biha, dan dia membaca perlahan, artinya tidak dikeraskan bacaannya, tidak dijaharkan, disirkan.